Bab 546. Hah? Namun, semua orang tampak histeris di detik berikutnya. Audi melayang dalam lengkungan yang terkendali saat menyapu tikungan tajam di jalan dengan jeritan. Apa? Bagaimana itu tidak mungkin? Mata semua orang menonjol keluar dari rongganya. Di Audi, Levi menyeringai. Kamu bisa membuka matamu sekarang, Abigail. Setelah Abigail membuka matanya, dia menemukan bahwa mobil itu melaju dengan mantap di sepanjang jalan yang lurus. Kita sudah melewati belokan mematikan itu. Abigail memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ada banyak tikungan tajam di sepanjang jalan ini, tapi Levi tidak melambat sama sekali. Sebagus apapun performa Audi, di jalan lurus, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan dua mobil sport lainnya. Terlepas dari kekurangan itu, Levi berhasil menyalip dua mobil sport lainnya dengan sangat cepat karena dia tidak melambat di tikungan tajam manapun di sepanjang jalan. Mereka mencoba mengejar, tetapi tidak berhasil. Audi sudah benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Suci ***. Derek benar-benar berlantai. Dia telah bergabung dengan banyak klub balap terkenal sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat pembalap yang begitu terampil. Bawa dia ke saya. Saya ingin dia menemukan contoh ini. Derek berteriak. Segera setelah itu, Levi dan Abigail dengan cepat tiba di kediaman keluarga Black. Begitu orang kulit hitam melihat Abigail, mereka sangat gembira. Namun, ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Levi. Baik Robert dan Meredith mengakui Levi hanya karena rokok dan minuman keras khusus yang dia berikan kepada mereka sebelumnya. Tuan dan Nyonya Black, apakah Anda masih memiliki cukup rokok dan minuman keras khusus? Levi bertanya sambil tersenyum. Iya, itu mungkin bisa bertahan selama beberapa tahun. Jawab Robert. Sementara itu, Bailey dan yang lainnya memelototi Levi. Pamela, sebaliknya, mencibir dan berkata lebih jauh, apakah menurutmu Russell akan membawakan kita sesuatu yang kurang dari yang dia berikan? Iya, Russell yang membawanya untuk kita. Apa hubungannya denganmu? Yang lain mencibir padanya. Setelah melihat ini, Abigail dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kakek, nenek, mengapa kamu memanggilku kembali begitu tiba-tiba? Aku takut setengah mati ketika kamu mengatakan sesuatu yang serius terjadi. Mendengar itu, Levi mengangkat telinganya juga. Bagaimanapun, Zoe telah menugaskannya untuk pekerjaan ini. Dia hanya akan merasa lega setelah memastikan keluarga hitam aman dan sehat. Pada saat itu, Bailey dan Pamela saling bertukar pandang dengan bersemangat. Robert juga memiliki ekspresi serupa di wajahnya. Aku akan melakukan kehormatan. Seseorang telah mengajukan lamaran pernikahan. Meredith mengumumkan. Abigail terkejut dan menunjuk dirinya sendiri dengan terkejut. Hah? Untukku? Iya, benar. Kepala kakekmu dan aku secara pribadi akan menemani cucunya datang ke sini besok untuk lamaran resmi. Dia menyukaimu. Kakekmu dan aku menyetujui pernikahan ini. Kami telah bertemu anak itu, dan dia sangat luar biasa. Meredith berseri-seri. Robert pun mengangguk. Iya, aku sangat setuju. Bocah itu mungkin adalah orang paling luar biasa yang pernah kulihat. Saya menolak. Abigail menolaknya bahkan tanpa memikirkannya. Apa yang kamu bicarakan, Abi? Bagaimana kamu bisa menolak lamaran begitu saja? Kamu bahkan belum bertemu dengannya, balas Pamela dengan sedih. Bailey mendukungnya juga. Kau tahu siapa dia? Dia Timothy Caesar, pewaris keluarga Caesar dari Southampton. Keluarga Caesar bisa dibilang bangsawan. Ketika keluarga kaya dari seluruh Erudia melampaui tingkat pengaruh tertentu, mereka tidak hanya dinilai dari status ekonomi mereka tetapi lebih sering dari kekuatan fisik mereka dan kehadiran master seni bela diri dalam keluarga. Keluarga seperti itu tidak ditangani dengan cara biasa. Jika melebihi keluarga Gonzales dari Northampton serta keluarga berpengaruh lainnya seperti Robinsons, status royalti akan diberikan. Keluarga yang dianggap sebagai bangsawan sama sekali tidak dibangun dari awal hanya beberapa dekade yang lalu. Sebagian besar royalti memiliki sejarah lebih dari 1 abad dan merupakan keluarga terkemuka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bab 547 keluarga-keluarga ini dapat ditelusuri kembali ke beberapa abad. Dalam istilah yang lebih sederhana, keluarga kerajaan didirikan oleh kerja keras beberapa generasi selama berabad-abad. Itu bukan level yang bisa dicapai oleh orang normal sendirian hanya dalam beberapa dekade. Inilah perbedaan antara keluarga kaya dan keluarga kerajaan. Hanya ada segelintir keluarga di Erudia yang berstatus kerajaan. Southampton, misalnya,
adalah pusat ekonomi Erudia. Disitulah keluarga kerajaan sejati tinggal. Erudia, di sisi lain, tidak pernah memiliki hak istimewa untuk memiliki keluarga kerajaan. Dan pria yang diatur untuk menjadi tunangan Abigail, Timothy Caesar, berasal dari klan kuasi kerajaan. Klan kuasi kerajaan sedikit lebih kuat daripada keluarga kaya biasa tetapi beberapa dekade lagi untuk menjadi bangsawan sejati. Meskipun begitu, keluarga Caesar berhasil menghancurkan semua keluarga di Erudia. Bahkan Scott Yates dan keluarganya bukanlah tandingan mereka. Kakek Timothy, Richard Caesar, adalah seorang jenderal yang tangguh di ketentaraan ketika dia masih muda, dan tidak ada yang berani meremehkan keluarganya. Jadi, ketika Richard mengusulkan lamaran pernikahan kepada keluarga Black, Robert dan Meredith sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa tidur. Jika Abigail menikah dengan Timotius, pertama-tama, orang kulit hitam akan mampu memperkuat kedudukan mereka. Kedua, Abigail tidak menginginkan apapun. Meredith angkat bicara, "Abigail, apakah kamu tidak akan berubah pikiran? Menikah dengan keluarga Caesar akan membantu orang kulit hitam mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Keberuntungan telah memilihmu, jadi hargai itu." Robert mengangguk setuju. "Nenekmu benar. Kami hanyalah seekor semut di bawah sepatu bot mereka. Apakah kamu tahu betapa beruntungnya kamu jika kamu menikah dengan keluarga Caesar, Abigail? Tunggu apa lagi? Cepat berterima kasih kepada kakek dan nenekmu karena memberimu kesempatan yang bagus." Bailey dan Pamela mendorong Abigail. "Itu benar. Caesar tidak hanya kuat, tetapi Timothy Caesar adalah seorang pemuda yang baik juga. Dia dilatih untuk menjadi kepala keluarga Caesar sejak usia muda, jadi dia pasti yang terbaik dari yang terbaik. Pilihan paling cerdas yang pernah Anda buat dalam hidup Anda, Abigail." Kin dan Quintus sama-sama menimpali, "Iya. Kamu akan menjadi nyonya rumah tangga Caesar sejak saat itu. Dengan gelar yang begitu menonjol, seluruh South City akan iri padamu." Tepat. Sekarang kekacauan telah melanda kota selatan, semua keluarga berpengaruh berjuang untuk kekuasaan, dan mereka semua mencari pendukung yang kuat. Meskipun saat ini kita menghindarinya, kita pasti akan terpengaruh, itu hanya masalah kapan. Tapi jika kamu menikah dengan keluarga Caesar, tidak ada yang berani menyentuh keluarga kita. Semua orang menyebutkan manfaat dari perjodohan ini, satu persatu. Lebih dari segalanya, mereka ingin mengatasi rintangan yang membayangi mereka. Dengan semua yang terjadi di South City, keluarga Black terlalu lemah untuk berjuang sendiri. Seluruh keluarga mereka bisa hancur jika mereka tidak segera menemukan pendukung. Untungnya bagi mereka, kebetulan keluarga Caesar mengusulkan persatuan melalui pernikahan. Dan orang-orang kulit hitam langsung menerima lamaran mereka. Abigail merasa tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa lolos dari nasib menikah dengan keluarga yang kuat di luar kehendaknya. Namun sayang, ternyata takdirnya sudah disegel sejak awal. "Tidak, saya menolak. Saya tidak peduli betapa luar biasanya dia, saya hanya tidak tertarik." Abigail hampir menangis, dan dia mengirim tatapan memohon kepada Levi. "Apa maksudmu dengan menolak? Setidaknya kamu harus bertemu dengan bocah itu terlebih dahulu, bukan begitu?" Robert mendesak. Abigail menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Tidak, aku tidak mau." "Penghinaan." Meredith tiba-tiba berteriak. Raungan kemarahannya yang keras mengejutkan semua orang. "Kamu semakin tidak patuh akhir-akhir ini, Abigail. Aku sudah memanjakanmu selama ini, tapi disinilah kamu, memberontak melawanku." Meredith berteriak marah. "Tapi aku tidak mau, Nenek." Air mata mengalir di pipi Abigail. "Besok, keluarga Caesar akan datang untuk membuat lamaran pernikahan, dan kamu akan bergabung dengan kami, suka atau tidak." Meredith sangat tirani sehingga tidak ada yang berani membantahnya. Dan Abigail jatuh dalam keputusasaan. "Kamu tidak bisa memaksa Abigail untuk melakukan apapun. Tidak dalam pengawasanku." Sebuah suara memerintah tiba-tiba memecah keheningan. Semua orang menoleh untuk menatap Levi dengan mata terbelalak tidak percaya. Bab 548. Pernyataan otoritatif Levi segera membawa Abigail kembali ke akal sehatnya. "Betul sekali. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari latar belakang yang kuat? Bisakah mereka lebih kuat dari saudara ipar saya?" Abigail langsung beringsut mendekati Levi. "Aku hanya akan mendengarkanmu, Levi." Sebagai satu, semua Black mengalihkan pandangan mereka kembali ke Levi lagi. "Maaf, tapi Anda pikir Anda siapa? Apa yang memberi Anda hak untuk berbicara di sini?" Jonathan terlihat sangat marah. Pada saat yang sama,
Leonard mendorong kacamatanya lebih tinggi ke atas jembatan hidungnya, tampaknya juga kesal. Tepat, beraninya kamu berbicara dengan orang tuamu sedemikian rupa. Apakah kamu kehilangan akal? Bahkan anak-anak, Qin dan Quintus, marah. Mereka sangat ingin memberinya beberapa tamparan keras. Adapun Bailey dan Pamela, mereka juga marah. Sejak kapan urusan putriku menjadi urusanmu? Bailey benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Robert memelototi Levi, sedangkan Meredith tidak tahan melihatnya. Keluar dari rumah kami sekarang juga. Kamu tidak diterima di sini. Dari semua anak muda yang saya besarkan sejak muda, tidak ada dari mereka yang berani berbicara seperti itu kepada saya. Meredith mengarahkan jarinya ke Levi saat dia memarahinya. Dia benar, semua orang di keluarga kulit hitam memiliki pendidikan yang sangat ketat. Anak-anak muda tidak pernah berani mengangkat suara mereka di depan Meredith atau Robert. Oleh karena itu, Levi langsung memprovokasi mereka adalah kekejaman terus-menerus. Mata Levi berkilat dengan sedikit kemarahan. Aku tidak akan membiarkan siapapun memaksa Abigail melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Keluar sekarang, teriak Meredith. Abigail takut masalah ini akan meledak menjadi sesuatu yang serius, jadi dia dengan cepat menyela, kenapa kamu tidak pergi dulu, Levi? Aku akan memeriksa semuanya besok. Lagi pula aku tidak harus menyetujuinya. Dengan itu, Levi akhirnya pergi di bawah desakan ringan Abigail. Kakek, nenek, jangan salahkan Levi. Aku akan pergi besok, oke? Abigail berjanji. Sekarang lebih seperti itu. Baru pada saat itulah Meredith berjanji untuk tidak mengambil tindakan terhadap Levi karena perilakunya yang tidak sopan. Tidak lama setelah Levi pergi, Russell kembali ke rumah dengan mobilnya. Dia baru-baru ini dipromosikan menjadi wakil kepala unit keamanan khusus. Dia adalah yang tersibuk selama periode waktu ini karena kekacauan di seluruh kota selatan. Meski begitu, ketika dia mendengar bahwa Levi sedang berkunjung, dia segera meletakkan semuanya dan bergegas. Kakek, nenek, kudengar Levi dan Abigail sudah kembali. Russell berlari-lari kecil ke dalam villa. Iya, mereka kembali. Kenapa? Kebingungan melapisi fitur Meredith. Hei, Abigail. Wow, kamu bahkan lebih cantik dari terakhir kali aku melihatmu. Setelah Russell memberi Abigail salam acuh tak acuh, dia segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Di mana Lewi? Maksudmu B*** itu, Levi. Dia baru saja diusir oleh nenek. Jonathan menyatakan dengan tidak senang. Russell terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi dan seputih kain. Apel adamnya terayun-ayun saat dia menelan ludah sebelum bertanya dengan rasa malu terpancar di wajahnya, apa? Levi diusir dari rumah. Tet ini, Russell merasa kepalanya berputar. Mereka benar-benar mengusir dewa perang. Di mana mereka menemukan keberanian untuk melakukan itu? Mengapa? Oh mengapa, saya tidak datang lebih awal. Iya, dia berbicara kembali dengan kakek dan nenek. Dia beruntung dia hanya diusir. Jika terserah padaku, aku akan memukulnya dengan baik dan memberinya pelajaran. Qin menggerutu. Apa? Russell merasa tekanan darahnya melonjak. Dia ingin memberi pelajaran siapa? Bolanya terbuat dari apa? Baja. Biarkan aku pergi mencari Levi. Russell melesat keluar segera setelah itu. Hah? Ada apa dengan Russell? Jonathan bingung, bertanya-tanya mengapa putranya bertindak begitu di luar karakter. Iya, aku juga melihat sesuatu yang aneh tentang Russell. Dia bertingkah aneh ketika kita menyebut Levi seolah-olah Levi adalah sosok yang kuat, Robert menambahkan. Yang lain sama-sama bingung saat mereka mengangguk setuju. Bab 549. Yang mengejutkan semua orang, Meredith tertawa. Kalian semua terlalu emosional. Russell adalah kebalikan dari itu, dan itu adalah sesuatu yang tidak ada di antara kalian yang bisa memahaminya. Apa maksudmu, nenek? Tanya Qin. Russell adalah pria yang rendah hati dan sopan. Dia mengesampingkan emosinya dan memperlakukan semua orang secara setara. Jadi, meskipun Levi AB dia tetap memperlakukannya sebagai keluarganya. Kemampuannya untuk tetap rasional dalam setiap situasi sangat penting, alasan keberhasilannya. Meredith mengagumi Russell karena itu. Iya, kita tidak bisa dibandingkan dengan Russell dalam aspek ini. Banyak yang perlu kita pelajari darinya. Semua orang menghujani Russell dengan pujian. Sementara itu, bahu Abigail merosot tak berdaya. Itu karena Russell tahu identitas asli Levi.
Jika Russell tahu tentang situasi di sini sekarang, dia pasti akan tertawa dan mengatakan sesuatu seperti, kemampuan saya untuk tetap rasional. Dia dewa perang sialan, demi Tuhan. Pada saat yang sama, Alfie datang untuk menjemput Levi secara pribadi dari kediaman keluarga Black. Dia selalu mematuhi Levi tanpa satu pertanyaan atau protes. Alfie mengenakan pakaian kasual dan mengendarai mobil biasa. Mereka menjaga profil yang sangat rendah. Tuan, para pejabat di kota selatan semuanya bersikap rendah hati sesuai perintah Anda. Malam ini, mereka ingin Anda bergabung dengan mereka untuk makan sederhana, dan mereka berjanji bahwa itu tidak akan berlebihan. Alfie melaporkan dengan suara rendah. Tentu, aku akan bergabung dengan mereka untuk makan malam-malam ini, jawab Levi. Kemudian, Alfie mengantar Levi ke South Warzone terlebih dahulu. Selain Zoe, satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah bagi Levi adalah pangkalan militer. Sementara itu, Russell sedang menyisir seluruh kota selatan mencari Levi. Di tengah pencariannya, dia mendapat telepon dari Meredith. Russell, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Caesar dari Southampton telah tiba. Bisakah Anda menjemput mereka dan mengatur agar mereka menginap di villa tropis kami? Baiklah, Nenek, serahkan saja padaku. Setelah itu, Russell segera pergi menemui keluarga Caesar. Mereka memiliki 3 mobil secara total. Sebuah Rolls-Royce membuntuti di belakang sebuah mobil biasa yang bertugas membersihkan jalan di depan, sementara sebuah Toyota Elva muncul di belakang. Seorang pria tua dan seorang pria muda duduk di kursi belakang Rolls-Royce. Pria tua itu berambut putih dan mengenakan pakaian tradisional. Orang sering tertipu oleh usianya, tetapi pandangan yang lebih dekat menunjukkan bahwa matanya memiliki kilatan berbahaya bagi mereka. Kepala keluarga Caesar, Richard Caesar, adalah seorang jenderal yang ganas di ketentaraan selama tahun-tahun awalnya, tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang melewatinya. Setelah mengundurkan diri, dia tetap tak tersentuh di Southampton. Dia bersandar pada tongkatnya, sementara di sampingnya duduk seorang pemuda berkulit putih dengan sepasang kacamata berbingkai emas. Dia tidak di sini untuk liburan, meskipun dia ada di sini karena dia adalah calon pelamar Abigail, Timothy Caesar. Selain menjadi pewaris bujangan nomor 1 di Southampton, dia juga anggota dari Southampton Prince Gang. Tujuan kunjungannya tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Dan lamaran pernikahannya dengan Abigail hanyalah tipuan. Dia ingin mengambil alih kota selatan melalui keluarga hitam dan menghasilkan banyak uang darinya. Keluarga Caesar berencana untuk menyerang kota selatan dan memperluas kekuatan mereka. Semuanya memiliki motif tersembunyi. Saat itu, Richard menjelaskan kepada Timothy soal lamaran pernikahannya kepada keluarga Black. Ya, kakek, aku mengerti. Wanita hanyalah alat. Aku akan menikahi Abigail sesukamu. Kilatan dingin melintas di mata Timothy. Richard mengangguk puas. Ya, kamu benar. Setelah kami menetapkan posisi kami di South City, kamu bisa berurusan dengan Abigail sesukamu. Ya, kakek. Sudut mulut Timothy terangkat. Yang ada di pikirannya sederhana. Dia akan menggunakan pernikahan sebagai kedok dan memperlakukan Abigail sebagai mainannya. Russell segera tiba untuk membimbing Richard dan rombongannya ke Tropical Villa, membiarkan mereka menetap di sana. Sekelompok orang tiba tidak lama setelah Russell pergi. Bab 550. Orang-orang ini adalah pewaris muda dan kaya, yang semuanya berasal dari keluarga paling terkemuka di South City. Melvin Jacob, Silas Ferguson, Channing Jackman, serta Derek Davis semuanya hadir. Keluarga mereka semua secara aktif berpartisipasi dalam pertempuran wilayah baru-baru ini yang berkecamuk di seluruh kota selatan, menuai banyak manfaat dalam prosesnya. Mereka semua mencari pendukung kuat dari Southampton. Segera setelah mereka mengetahui bahwa keluarga Caesar dari Southampton sedang berkunjung, mereka bergegas untuk menjilat mereka. Ketika Richard melihat betapa bersemangatnya mereka untuk menyenangkan, dia dengan lembut berkata kepada Timothy, membangun hubungan yang baik dengan keluarga lokal South City dapat bermanfaat bagi kami dalam jangka panjang. Silakan dan lihat tamu kami, Timothy. Timotius mengangguk. Aku mengerti, kakek. Tuan Caesar, karena ini pertama kalinya Anda di South City, menyambut Anda adalah hal yang paling tidak bisa kami lakukan. Melvin dari keluarga Jacob adalah yang pertama berbicara. Tidak peduli berapa banyak mereka memamerkan kekuatan mereka di South City, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pewaris nomor 1 Southampton. Menambahkan fakta bahwa dia adalah anggota dari Southampton Prince Gang,
seluruh wilayah selatan negara itu menyadari jumlah kekuatan yang dia pegang. The Prince Gang adalah organisasi yang mirip dengan klub yang dibentuk oleh ahli waris paling kuat di Southampton. Setiap anggota organisasi berasal dari klan kuasi kerajaan atau keluarga kerajaan. Anggota geng pangeran adalah sekelompok liar yang melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak menjawab siapapun. Selain bermain-main, mereka menciptakan reputasi untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang berani main-main dengan mereka yang mengasosiasikan diri dengan geng pangeran. Tujuan akhir dari ahli waris muda yang tinggal di South City adalah untuk meniru Southampton Prince Gang, dan mereka melakukannya dengan mendirikan klub mereka sendiri. Sayangnya, klub mereka terlalu jauh di belakang geng pangeran dalam setiap aspek. Oleh karena itu, mereka menjadi hijau karena iri saat bertemu dengan anggota geng pangeran Hampton Selatan. Ketika Derek mengetahui bahwa seorang anggota geng pangeran diatur untuk menjadi tunangan Abigail, dia hampir membasahi celananya. Sementara itu, Timothy sibuk menikmati disanjung oleh begitu banyak orang, menikmati pujian mereka. Saat itu, Derek mendekati Timothy dan berbicara pelan, "Tuan Caesar, saya punya kabar buruk untuk Anda." Wajah Timothy menunjukkan ketidaksenangan ketika dia bertanya, "Ada apa?" "Aku bertemu Abigail secara kebetulan kemarin. Dan dia sedang duduk di dalam mobil dengan seorang pria, dan mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Mereka terlihat seperti pasangan." Derek adalah pria yang sederhana. Karena dia tidak bisa memiliki Abigail, dia berpikir bahwa sebaiknya dia memberi pelajaran kepada Levi. Setelah mendengar informasi ini, ekspresi Timothy berubah drastis. Mereka belum resmi bertunangan, tapi baginya, Abigail sudah menjadi miliknya. Dia sedang duduk di dalam mobil dengan pria lain. Persetan itu. Iya, pria itu juga memiliki keterampilan mengemudi yang gila. Mobil sport kami bahkan tidak bisa mengejar Audinya. Beberapa yang lain masuk. Timothy hampir mengeluarkan nadi setelah mendengar itu. Wanitanya telah disentuh oleh pria lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Siapa dia?" Timothy bertanya dengan suara dingin. "Saya masih menyelidiki, Tuan Caesar. Saya akan memberitahu Anda begitu saya mengetahuinya." Derek sedikit bergidik melihat ekspresi berbahaya di wajah Timothy. Pada saat yang sama, Melvin, Silas, dan yang lainnya mencoba meredakan ketegangan. "Mari kita kesampingkan semua masalah yang mengganggu ini untuk saat ini, Tuan Caesar. Kami di sini untuk merayakan kedatangan Anda. Selain itu, kami telah menyiapkan sedikit sesuatu untuk Anda yang kami harap Anda akan menikmatinya." Orang-orang itu tertawa penuh arti. Tentu saja Timotius tahu apa yang mereka pikirkan. "Wanita, apalagi? Aku bosan dengan wanita kelas rendah, jadi aku akan lulus." Timothy dengan dingin menolak. Sebagai pria dengan statusnya, semua jenis wanita melemparkan diri mereka padanya. "Dengarkan aku dulu, Tuan Caesar. Aku memilih gadis-gadis ini dari Akademi Drama Northampton. Tapi yang terpenting, mereka semua perawan." Channing berkata sambil tertawa. Kerutan di antara alis Timothy perlahan mengendur. Memang, Akademi Drama Northampton terkenal dengan keindahan kampusnya. Timothy ikut tertawa. Bersambung.